bagi kita semua. Demikian secara singkat yang dapat kami sampaikan dalam acara talkshow bersama Karseto Sahabat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kelancaran bagi kita semua dalam upaya peningkatan perlindungan anak secara khusus di Kabupaten Samosir. Tidak lupa saya berpesan agar kita tetap waspada untuk saling menjaga keluarga di lingkungan masing-masing dari segala bentuk ancaman kekerasan terhadap anak. Sekian dan terima kasih. Horas, horas, horas. Kami akan meminta dengan hormat kepada Kak Seto untuk memberikan opening statement sebelum kita akan nanti melanjutkan kepada talk show. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Cahaya Ihsan. Berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas! Yang kami hormati Bapak Asrem 1, kemudian Bapak Manatan, Bapak Budi Situpu, Pak John Hutadulu, Kak Ria dan kakak-kakak semua, juga mungkin ada adik di sini. Ya, untuk memulai talk show ini, saya hanya ingin mengingatkan bahwa sejak tahun 89 PBB sudah mencetuskan adanya suatu konvenan internasional, yaitu Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak. Dan ternyata konvensi ini adalah satu-satunya konvenan internasional yang didukung oleh hampir semua negara di dunia. Yang tahun 90 Indonesia meratifikasi konvensi ini dan kemudian negara-negara juga menyusul juga. Mungkin hanya ada 2 negara yang belum meratifikasi. Yang satu adalah Somalia, yang satu lagi Amerika Serikat, tapi bukannya belum karena undang-undangnya lebih lengkap dari konvensi hak anak. Nah, ini menyadarkan kepada kita semua bahwa hak asasi manusia atau HAM juga dimiliki oleh semua anak-anak di dunia ini. Jadi anak-anak yang sering dilupakan HAM-nya, hak asasinya, maka ada khusus hak anak dan ada 5 hak dasar anak, yaitu 4 hak dasar anak, yaitu hak hidup, kemudian hak tumbuh dan berkembang. Hanya tumbuh dan berkembang juga bermain dengan gembira, belajar dengan gembira supaya potensi bakat-bakatnya juga berkembang dan semua anak juga bisa menentukan masa depannya. Itu salah satunya adalah hak partisipasi dan kemudian juga hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan atau penelantaran atau pengabaian. Jadi ini melekat pada semua anak-anak di dunia dan Indonesia sudah meratifikasi dengan pertama juga sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Juga pertama kali juga ada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, itu terbentuk tahun 98. Sebelumnya tahun 97 dibentuk oleh pemerintah, ketua pertama adalah Menteri Sosial waktu itu. Tapi 98 dengan reformasi diserahkan kepada masyarakat dan kami dengan nama LPAI, lalu supaya populer waktu itu diganti nama menjadi Komnas Perlindungan Anak. Tapi sekarang sudah kembali ke nama lama karena lembaga negaranya adalah KPAI. Itu juga atas dorongan dari LPAI tahun 2002 sebagai lembaga negara. Kami LPAI tetap sebagai LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan kantornya di Kementerian Sosial Republik Indonesia karena sejarahnya dimulai dari Menteri Sosial waktu itu. Dan dalam hal ini kami selalu mengingatkan kepada para ayah bunda, para papa mama untuk mulai dari melindungi putra putrinya sendiri. Jadi bukan zamannya lagi dulu, mungkin kita waktu kecil pernah dijewer, pernah dibentak, pernah dipukul. Ya mungkin kita saat itu informasi memang hanya satu. Jadi ya sudah, ikuti orang tua. Sekarang informasi beragam, anak-anak mendengar informasi dari YouTube, dari Google dan sebagainya. Jadi bisa membanding-bandingkan. Jadi sekarang mohon orang tua menjadi bukan hanya sekedar bos atau komandan yang main perintah atau instruksi, tapi juga sebagai sahabat anak. LPAI sudah mencanangkan
Gerakan Nasional Sasana Saya Sahabat Anak, mulai dari Presiden Sahabat Anak, Menteri Sahabat Anak. Waktu itu Presiden dan 4 Menteri bermain gembira bersama anak-anak di halaman Istana Merdeka waktu merayakan adanya upaya gerakan nasional ini. Lalu ada gubernur, ada bupati, wali kota, terus turun, mungkin camat, mungkin lurah, RT, RW, akhirnya papa, mama, atau ayah, bunda, sahabat anak. Saya ingin bertanya, apakah ibu dan bapak sekalian siap menjadi sahabat putra putrinya? Siap. Mohon semua berani angkat tangan. Siapa yang siap untuk menjadi sahabat putra putrinya? Siap. Luar biasa, untuk tepuk tangan yang meriah. Ya, marilah kita gelorakan dan juga melindungi anak perlu orang sekampung, perlu saling mengingatkan. Saudara terdekat adalah tetangga kiri kanan. Maka kami juga melancarkan mulai membentuk seksi perlindungan anak di tingkat RT. Sudah ada 5 kabupaten kota yang bentuk. Pertama adalah Tangsel, Tangerang Selatan. Kedua adalah Kabupaten Banyuwangi. Ketiga adalah Kabupaten Bengkulu Utara. Keempat adalah Kabupaten Bekasi. Dan kelima adalah sebuah kabupaten, mohon maaf saya lupa, di Sulawesi Utara. Dan mudah-mudahan keenam adalah Kabupaten Samosir. Siap? Ya, mulai dari bawah diusulkan kepada lurah, RT, bahkan juga kepada Bapak Bupati. Mudah-mudahan kalau besok kami juga bisa berkenan sowan atau menghadap Bapak Wakil Bupati, kami mohon izin untuk menyampaikan hal ini juga untuk bisa diajak masyarakat peduli pada perlindungan anak. Jadi sekarang ayah bunda kalau memarahi anak, marah boleh, tapi marah yang cerdas. Tidak membentak, tidak menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam, tidak mengutip segala koleksi kebun binatang, tapi sampaikan, sayang, mama marah. Marah tapi dengan sedikit senyum. Jadi anak tidak terluka. Jadi kalau mau marah boleh ledakan suara tapi dengan nyanyi. Misalnya, muludung hubingi suarane rahasia. Lalu biar nabuto mga dahasia. Jadi anak-anak lega. Oh, ternyata mama marahnya dengan lagu indah. Siap untuk marah dengan lagu indah? Ya, marilah kita ciptakan keluarga yang layak anak. Menuju kabupaten layak anak dimulai dari keluarga, RT, RW, kemudian kelurahan, kecamatan sampai kabupaten kota. Apakah Samosir sudah dinyatakan layak anak? Dalam proses, mudah-mudahan segera kami akan usulkan juga nanti kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera ditandatangani, tapi ciptakan keluarga-keluarga yang layak anak. Siap semua? Baik, terima kasih. Sementara itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Shalom. Boras. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Kak Seto. Terima kasih kepada Kak Seto. Mungkin lebih senang kalau mengucapkannya sahabat anak Indonesia. Ya, jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Seto maupun juga dari pemerintah Kabupaten Samosir, yang kita percaya bahwa kita hadir di sini, kedatangan kita di sini pasti karena komitmen di dalam hati untuk menjadi sahabat anak Indonesia, untuk menjadi sahabat anak-anak kita di rumah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tadi sudah Kak Seto sudah memberikan opening statement. Nah, saat ini kita bisa langsung membuka talk show berupa tanya jawab. Mungkin kita bertanya-tanya, lalu bagaimana Kak mungkin untuk marah? Mungkin seperti itu ya. Bagaimana cara untuk marah? Atau bagaimana untuk bisa menjadi sahabat buat anak-anak ya. Nah, atau mungkin kalau ada kejadian seperti ini Kak, kemana kita harus datang? Nah, jadi ada mungkin banyak pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu. Saat ini kita akan memulai, tapi mungkin terbatas, tapi tetap kita setiap pertanyaan nanti apabila misalnya waktunya sudah habis, kita akan tetap tampung supaya nanti bisa kita lanjutkan ke Kak Seto dan bisa kita teruskan juga koordinasinya. Seperti itu ya Pak. Ya. Baik, selanjutnya mungkin langsung kita mungkin berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan pertama
kepada Kak Seto. Bapak Ibu boleh dengan angkat tangan, terus kemudian saya mendatangi dan sebutkan nama, mungkin berasal dari guru atau dari mana, mungkin kemudian berikan pertanyaan. Silakan. Selamat sore Kak Seto, yang terhormat Bupati Samosir yang saat ini diwakili oleh Sistem 1, Pak Manatar, Pendeta Manatar sama Bapak Budi di sini. Saya Ria Gurni, pemerhati anak dan perempuan kawasan Danau Toba dan Ketua Komuni Kabupaten Samosir. Pertanyaan saya gabungkan aja Kak Seto. Setiap anak diharapkan agar kelak mampu memikul tanggung jawab, maka setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial yang berakhlak mulia. Dan untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Yang saya pertanyakan adalah, untuk mewujudkan kesejahteraan anak, apa saja jaminan anak untuk dia dikatakan sejahtera, Kak Seto? Yang kedua, alam kehidupan sehari-hari hidup tidak akan sendiri, Pak. Seperti yang Kak Seto katakan, adanya hubungan di antara lingkungan. Dari generasi ke generasi dan orang tua kandung, angkat, asuh, dan lainnya. Apa yang dimaksud orang tua sebagai asuh, anak angkat, dan ibu kandung? Terima kasih Kak Seto. Horas. Baik Kak, mungkin bisa langsung silakan dijawab. Iya, baik. Selain saya yang dari LPAI, dari Jakarta adalah juga ada Kak Iib. Mohon Kak Iib berdiri. Kak Iib gimana tadi? Kak Iib. Kak Iib adalah Wakil Sekjen. Beliau juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten. Kemudian juga ada Kak John Butajulu, itu Ketua LPAI di Sumatera Utara. Jadi saya mau nanti berkenan juga menyampaikan melengkapi jawaban saya. Ya, mungkin tadi sebagai anak sejahtera ya, anak sejahtera berarti hak dari 4 hak dasarnya terpenuhi. Artinya hak hidup jelas, terus hidup juga dengan layak, dengan berkualitas. Kemudian juga hak tumbuh kembang betul-betul optimal menjadi dirinya sendiri. Nah, dalam konteks hak tumbuh kembang ini, kalau dulu memang kadang-kadang orang tua mempunyai ambisi-ambisi, maksudnya mungkin baik, tapi kadang-kadang caranya ada unsur pemaksaan. Misalnya supaya sukses, kamu harus jadi lawyer, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi insinyur, kamu harus jadi apa segala macam begitu. Nah, marilah kita menghargai bahwa mendidik anak, pendidikan anak itu bukan makna pendidikan bukan mengisi air ke dalam gelas, bukan mengisi kepala anak dengan berbagai hafalan supaya pintar, bukan. Tapi makna pendidikan adalah menumbuhkan sesuatu dari dalam. Dan potensi-potensi setiap anak juga unik. Artinya dikatakan bahwa anak ini unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Ibaratnya orang sukses di dunia itu siapa saja sih bisa misalnya Mozart bisa, tapi Albert Einstein bisa Pablo Picasso, bisa Ronaldo, bisa juga Michael Jackson dan sebagainya. Kalau di Indonesia ada 5 Rudi yang hebat, bisa Rudi Habibie, bisa Rudi Hartono, bisa Rudi Salam, Rudi Khairuddin, atau Rudi Hadi Suwarno. Jadi cerdas di bidangnya masing-masing. Dan anak sejahtera adalah yang betul-betul terpuaskan potensi dirinya. Begitu. Jadi dalam hal ini ibaratnya anak-anak itu aneka warna bunga indah di taman sari keluarga. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga, buah kembang sepatu dan sebagainya. Kalau ditanya mana yang paling indah, Bu Kasur. Dulu lagunya kan mawar, melati, semuanya indah. Jadi semua anak itu hebat di bidangnya masing-masing. Ya, caranya apa? Sediakan tanah yang subur, sediakan keluarga yang tadi ramah anak, penuh persahabatan,
sehingga mereka akan merekah dengan segala keelokannya masing-masing. Jadi dalam hal ini itulah makna dari sejahtera. Nah, pemahaman sehat itu bisa sehat fisik, bisa sehat psikologis, dan bisa juga sehat sosial. Artinya sosial itu dia juga dengan teman-teman, dengan segala macam bisa bergaul, bisa bersahabat, bisa berorganisasi tanpa banyak konflik atau permusuhan. Dan ini sehat sosial juga dimulai dari dalam keluarga. Sehingga mohon ayah bunda menghargai suara anak. Jadi bukan kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Kalau perlu biasakan rapat keluarga. Misalnya akhir minggu ngobrol, apakah namanya ngobras, ngobrol bareng asik, atau bisa disebut konferensi meja bundar karena duduk di meja bundar, atau bisa dibilang sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah. Jadi ngobrol jadi dengar suara anak-anak juga. Kalau ada perbedaan antara ayah dan bunda, kita gelar sidang kabinet terbatas. Jadi ayah bunda juga ada bicara berdua. Jangan ya, mama itu urusan kamu, papa sibuk cari duit aja kok. Enggak, ayah juga harus mendengar suara anak, harus menjadi idolanya, mungkin juga bagaimana anak belajar. Untuk kalau anak perempuan dengan adanya figur ayah, bagaimana mengenal perilaku lawan jenisnya, supaya nanti waktu berkeluarga juga sudah mengerti, oh kalau pria begini perilaku maskulin, kalau wanita perilaku feminin begini, juga pandai untuk bersosialisasi. Jadi dimulai dari dalam keluarga. Jadi dalam hal ini mungkin dengan cara tadi menciptakan keluarga yang layak anak, ramah anak, ada rapat keluarga atau ngobras. Sehingga kalau apapun disiplin dalam keluarga itu bukan menurut papa atau mama, tapi menurut komitmen bersama. Kadang-kadang mungkin ayah atau papa mama mengatakan, sekarang papa ingin dengar apa yang menurut kalian papa salah atau mama salah. Mungkin boleh pak, boleh. Tapi potong uang saku enggak ya? Enggak. Harus berani jujur. Misalnya, aku mau ngomong ya, aku seneng deh papa hebat. Papa bisa jadi pejabat, bisa jadi, tapi tolong pak, kalau di rumah juga ada waktu buat kami. Oh, jadi papa kurang waktu buat kalian. Iya, catat. Baik, papa minta maaf. Jadi anak-anak adalah peniru yang terbaik. Begitu melihat papanya ada rendah hati, berjiwa besar, mau mendengar suara orang lain, dia juga akan melihat, oh kalau begitu aku juga akan demikian. Nah, kalau mama apa yang salah? Aku seneng deh mama di rumah banyak waktu buat kami, tapi tolong mah kalau ngomel jangan kayak radio rusak dong, ini kuping sakit dengarnya. Mungkin bukan ngomel buat anak, ngomel buat pembantu, asisten rumah tangga, dan kadang-kadang banyak mama yang begitu. Nah itu dikoreksi oleh anak, oh baik mama minta maaf. Jadi suasana persahabatan itu membuat anak merasa orang tuanya adalah idola. Orang tuanya adalah tokoh yang diteladani, ya, karena mendidik dengan contoh keteladanan, bukan hanya dengan instruksi atau perintah saja. Jadi inilah kesejahteraan yang perlu diciptakan pada setiap anak, bukan hanya sekedar materi saja, tapi tadi juga sehat secara psikologis, sehat secara fisik. Mungkin sehat itu kalau saya dengan prinsip gembira. Gembira itu GEMBIRA. G adalah gerak, jangan mager. Jadi papa mama juga bergerak, yang loncat-loncat atau apa saja, pokoknya bergerak, jalan kaki, nyapu, ngepel, nyuci, itu bergerak juga. Darah mengalir lancar, sehat. E-nya adalah emosi cerdas. Tadi kalau marah yang cerdas, ya, dengan nyanyi, dengan kalau malam dia sudah malam, dia tidur, anak nggak bisa tidur semua. Tapi mungkin dengan hari sudah mulai malam, waktunya tidur. Oh, biasanya ngomel, sekarang nyanyi. Nggak apa-apa. Lama-lama akhirnya bersahabat dengan para mama atau bundanya. Ya. M-nya adalah makan minum teratur, makan yang berkualitas. B-nya adalah berdoa, beribadah, bersyukur, bahagia. I-nya adalah istirahat. Jadi papa mama juga harus ada waktu istirahat, atur waktu istirahat. Mau tidur 7 jam, mau 8 jam, mau 6 jam,
teratur. Jadi akhirnya juga sehat secara psikologis dan fisik juga sehat. Termasuk istirahat dari pikiran-pikiran negatif, dendam, benci, kemudian iri, dengki dan sebagainya. R-nya adalah rukun dalam keluarga, ramah kepada anak, rukun dengan teman-teman, dan A-nya adalah tetap aktif berkarya. Itu gembira. Mudah-mudahan dengan gembira, ayah bunda gembira, anak-anak gembira, keluarga bahagia, dan anak jadi lebih sejahtera. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin kalau untuk yang kedua tadi masalah Orang tua asuh, ibu ya, asuh. mungkin yang lebih tepat bisa menjelaskan selain ada Kak Iip juga John, kami persilakan untuk melengkapi karena beliau adalah guru saya banyak berguru kepada kedua beliau, jadi silakan Kak Iip dan Kak John untuk melengkapi ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Seto, izin Pak Asda, Pak semuanya, Bapak Ibu sekalian saya hormati, terima kasih. Kehormatan bagi saya, terima kasih Kak Seto sudah memberikan waktunya. Jadi kalau terkait dengan adopsi ya, saya tadi mohon izin habis dari toilet, jadi belum begitu hafal, belum begitu tahu. Kalau terkait dengan adopsi, Bapak Ibu sekalian, saat ini di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada salah satu pasal yang mengatakan bahwa memang diperbolehkan atau dapat untuk melaksanakan proses adopsi. Nah, ada turunannya sesuai dengan peraturan Menteri Sosial. Jadi di tiap provinsi di seluruh Indonesia sekarang ini sudah ada yang namanya tim PIPA. Tim PIPA itu adalah tim perizinan pertimbangan pengangkatan anak. Nah, jadi mungkin nanti dari dinas sosial yang lebih informatif seharusnya. Jadi di setiap provinsi memang belum sampai ke kabupaten kota karena memang tidak di dalam peraturan Menteri Sosial tidak menyebutkan sampai kabupaten kota. Tetapi di tingkat provinsi ada tim PIPA yang pembinanya adalah gubernur, kemudian ketua tim PIPA-nya itu adalah kepala dinas sosial provinsi. Gitu. Nah di sana terdiri dari berbagai instansi, ada ketua pengadilan tinggi, kemudian ada jaksa, kemudian juga ada unsur masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika ada yang hendak melaksanakan proses adopsi, ada persyaratan-persyaratannya. Persyaratannya adalah minimal usia 35 tahun. Suami istri yang pertama. Suami istri menikah, terikat secara sah sesuai negara, kemudian minimal usia 35 tahun, kemudian belum mempunyai anak sama sekali, atau maksimal sudah punya anak satu. Ya, lalu kemudian secara ekonomi juga menjadi salah satu persyaratan. Gitu. Lalu kemudian nanti muaranya adalah diketuk oleh pengadilan bahwa Bapak Ibu sekalian memang berhak untuk menjadi orang tua angkat atau pelaksanaan adopsi di tingkat pengadilan tinggi, dari pengadilan tinggi tingkat provinsi. Jadi muaranya itu memang panjang sekali perjalanannya, dari mulai proses pengasuhan awal selama 6 bulan, evaluasi, lalu kemudian sampai ke muaranya adalah putusan pengadilan bahwa memang orang tua angkat ini berhak untuk menjadi orang tua adopsi. Dan itu sesuai rekomendasi dari tim PIPA termasuk dari Dinas Sosial Provinsi. Kalau mungkin di sini tingkat Sumatera Utara berarti Pak Asda ya. Begitu kurang lebih Ibu. Kalau nanti secara teknis Bapak Ibu sekalian ada yang hendak konsultasi ini peraturannya, karena pasti akan panjang kalau dibahas terkait dengan peraturannya. Di sini dari mulai undang-undang, kemudian peraturan Menteri Sosial dan selanjutnya ke bawah, kita bisa berbicara mungkin nanti dengan Kak John, Ketua LPAI Provinsi Sumatera Utara, terkait dengan teknis persyaratan dan lain-lain bisa kami bantu karena LPAI menjadi salah satu juga anggota tim PIPA. Demikian, itu sementara Kak Seto terkait dengan PIPA. Terima kasih. Terima kasih izin Kak Seto. Baik sekali pertanyaannya.
Jadi memang masalah hak ini yang dimaksud mungkin hak asuh itu kalau ada kasus perceraian, hak asuh anak itu sama siapa? Itu ada diatur dalam undang-undang perkawinan. Ada juga diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Tapi sekarang dinas sosial itu mengatur semua hak anak. Jadi kalau bapak ibu mau mengasuh anak juga sudah diberikan wewenang sama dinas sosial, bisa menghubungi pekerja sosial dengan Peksos. Nah, Peksos ini akan memfasilitasi ke dinas sosial. Biasanya seperti itu Bapak ini aturannya, ya. Nah, hak asuh anak itu bisa dikasih kepada orang tua 1 tahun, bisa diperpanjang hak asuh. Bukan anak kita, anak orang lain kita asuh itu bisa. Jadi kita memang negara meminta semua warga ikut terlibat dalam pengasuhan anak, perlindungan anak. Jadi bukan orang tua. Kita semua wajib melindungi anak. Seperti kata Kak Seto, harus satu kampung yang melindungi. Saya pikir itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya Pendeta Buasihan, sekaligus juga Ketua Majelis Umat Kristen Indonesia. Tapi Kak Seto, saya ingin berbicara sebagai orang tua. Ya, Kak Seto sebagai yang bergelut di sahabat anak, yang sudah bersahabat dengan anak, kami minta karena ada yang kami alami ketidakberdayaan mengekang anak dari HP. Kadang-kadang komunikasi kita dengan anak itu sangat terganggu karena anak itu lebih tertarik dengan HP daripada kita. Jadi biasanya kalau anak-anak yang kita lihat sekarang di rumah Pak, biar kita nggak ada yang penting dia punya HP. Kalau dibuat pilihan mau sama bapak atau sama HP, takutnya dia pilih sama HP daripada kita. Kita pun sering tertekan batin dengan itu, karena kadang-kadang kita pun tidak dipedulikan. Jadi kami sebagai orang tua Pak Kak Seto, ada trik situ yang bisa kami dengar bagaimana mengatur, atau apakah dikasih berapa jam atau yang sewajarnya seperti apa dalam penanganan ketergantungan dengan HP ini atau Android atau apa sejenisnya. Itu mungkin pertanyaan dari saya sebagai orang tua yang punya anak. Terima kasih Kak Seto. Pertanyaan ini sepertinya pertanyaan yang pasti banyak menjadi pertanyaan bagi semua orang tua, terlebih lagi di zaman masa pandemi ini ya, karena kita semua harus secara tidak langsung pendidikan semua berjalan melalui online. Nah, silakan pada Kak Seto untuk memberikan trik jitu. Iya, baik. Bapak Pendeta dari MUKI. Iya, baik. Pertanyaan ini sama ditanyakan oleh Presiden tahun 2018 kemarin. Saya dipanggil khusus beliau, langsung bilang, Kak, beliau manggil saya juga Kak. Tapi memang adik saya masih 10 tahun bedanya. Gimana sih caranya kok anak zaman now pada banyak kecanduan gadget katanya. Nah, akhirnya itulah yang melahirkan kami mengusulkan adanya gerakan nasional Sasana. Jadi kami selalu menekankan zaman now jangan mimpi punya anak penurut. Kita akan frustrasi karena sumber informasi ada di mana-mana. Dia akan bilang, oh kalau begini salah, kalau begini salah dan sebagainya. Tapi mimpi punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Jadi di dalam keluarga tumbuhkanlah budaya bekerja sama, yaitu dengan tadi rapat keluarga, bahwa kita satu tim, satu super tim. Artinya walaupun negara ada presiden nggak bisa semau gue kan. Dan kita sebagai ayah juga nggak boleh semau gue zaman akan ditinggal oleh anak-anak. Kami menjumpai beberapa anak banyak yang kabur dari rumah, ngadu ke LPAI juga, wah babe gue ini, babe gue ini dan sebagainya. Tapi begitu kami canangkan suatu gerakan persahabatan dalam keluarga, kami juga memberikan semacam training atau pelatihan. Akhirnya orang tua merasa betul bahwa dengan rapat itu keputusan adalah bukan dari ayah atau ibu saja, tapi keputusan bersama. Ya, salah satu yang dibicarakan memang cari hari yang santai, yang tidak lagi emosi, lebih banyak masalah dan sebagainya. Termasuk
yuk kita tentukan. Ternyata para ahli mengatakan, para ahli kesehatan mata, untuk anak TK ke bawah itu maksimal melihat ini adalah 1 jam. Kemudian untuk anak SD adalah 1,5 jam, untuk anak remaja maksimal 2 jam. Jadi ini dibicarakan sumbernya itu juga katanya begini ya, bukan sebagai perintah dan sebagainya. Jadi anak merasa dilakukan sebagai teman, bukan sebagai apa disuruh dan sebagainya. Itu sekarang akan mudah terjadi perlawanan. Jadi akhirnya merasa begitu, oke, ternyata begini. Nah yuk gimana caranya supaya kita tidak tergantung pada gadget. Kalau perlu juga jadi orang tua harus kreatif, bikin misalnya gambar-gambar atau apa, mungkin dongeng kalau masih kecil, atau lagu. Misalnya bikin lagu, gadget ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Jadi ternyata bermain gadget iya, tapi dengan cerdas dan bijaksana. Ternyata juga kesehatan mata kita lebih mahal daripada ketergantungan pada gadget tadi. Ketergantungan gadget juga merusak mata, merusak kadang-kadang kekompakan keluarga dan sebagainya. Nah, salah satunya yaitu kami ajak Pak Jokowi dan para menteri membudayakan permainan tradisional. Mungkin kalau di Google masih bisa dilihat foto-foto beliau main engklek. Di sini ada nggak engklek ya? Yang lompat-lompat satu, mohon maaf ya, gitu ya. Satu. Ada ya. Engklek, gobak sodor, kemudian main egrang, main apa tuh? Yang dikasih ya babu. Ya, dan berbagai permainan tradisional, dan ternyata tidak kalah mengasihkan. Anak-anak juga senang bersorak, gembira, dan dipraktikkan di beberapa kampung. Anak kembali ke suasana penuh keakraban. Jadi ini juga merangsang kecerdasan kinestetik, gerakannya lincah, kecerdasan emosi. Kalau sudah saat kalah ya udah nunggu dulu, tidak buru-buru. Kecerdasan sosial, mampu bekerja sama. Kecerdasan moral, harus jujur, kalau kalah ya sudah tunggu dulu dan sebagainya. Jadi ini yang kami budayakan, akhirnya juga bisa mengikis ketergantungan yang berlebihan pada gadget tadi. Jadi memang harus dengan segala cara, tapi intinya tadi persahabatan dalam keluarga, lalu diajak berunding. Jadi karena kalau main suruh-suruh perintah, dia nurut saat itu, tapi di belakang kita dia akan melawan, dia akan mencuri-curi dan sebagainya. Kalau perlu, yuk kita sama-sama buka gadget. Nah ini betul nggak? Ini sesuai dengan nilai moral nggak? Wah misalnya sekarang kan teroris, yang radikalisme dan sebagainya itu sudah masuk ke berbagai tempat karena kurang akrabnya di dalam keluarga. Jadi marilah kita gencarkan gerakan nasional Saya Sahabat Anak. Mungkin kalau dari keluarga dia boleh ayah bunda sahabat anak, kakek sahabat cucu ya, dan sebagainya. Artinya anak-anak itu saya pernah menulis anakku, sahabatku, dan guru. Itu pelajaran yang kemudian saya bagikan kepada para orang tua muda pada waktu itu, dan ternyata banyak bermanfaat. Akhirnya anak-anak hak tumbuh kembangnya bisa optimal, hak perlindungannya optimal, hak partisipasinya juga, artinya didengar suaranya. Bahkan kami waktu itu menggagas tahun 2000 Kongres Anak Indonesia, dan sekarang juga akan digelar lagi tahun ini di Singkawang. Nanti mudah-mudahan ada utusan dari Sumatera Utara dan juga dari Samosir ya, untuk bisa berbicara dan menyampaikan usulan, karena ini akan disampaikan langsung kepada DPR RI maupun kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan cukup jelas Bapak Pendeta. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada tambahan dari Kak, atau mungkin Bapak ada tambahan? Cukup ya. Siap. Cukup ya. Baik. Selanjutnya dari kita ada Ibu pakai topi pink ya. Bentar ya Pak. Dulu ya.
Salam bertemu Kak Seto. 2 tahun pernah saya ikuti lomba senyum tapi nggak pernah menang Kak Seto. Ya, nama saya Mirna Malau. Saya ini guru SD Pak, Kak Seto. Nah, yang mau saya tanya seperti ini Kak. Sekarang kan anak-anak sekolah ini kan Kak bisa dihukum ya. Jadi orang tua sering datang ke sekolah. Katanya gini, aduh anak-anak kami nakal sekali, kayak mana dibikin di sekolah Bu, katanya. Nah akhirnya kami buat rapat dengan orang tua. Orang tua bilang gini, Bapak, Ibu, kalau anak-anak kami itu dihukum aja lah, biar ada perubahan, katanya. Jadi saya mohon pencerahan Kak Seto, bagaimana mengantisipasi seperti ini. Terima kasih Kak Seto atas nanti pendapatnya. Terima kasih. Iya, baik. Sudah dikonsep. Pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan pertama tadi dari Hukuman ya. Ya. Ya, di dalam ilmu psikologi itu berlaku prinsip reward and punishment, hukuman dan hadiah atau ganjaran. Jadi suatu perilaku terbentuk melalui 2 prinsip itu. Suatu perilaku yang mendapatkan hukuman, dalam tanda kutip hukuman ini tidak sekedar bahwa hukuman itu harus dipukul, harus ditendang dan sebagainya, bukan, atau ditahan dan sebagainya. Suatu perilaku yang mendapatkan hukuman itu akan diturunkan atau dihentikan, tapi suatu perilaku yang mendapatkan ganjaran atau hadiah itu akan ditingkatkan. Nah, prinsip itu adalah justru penting untuk pendidikan. Nah, di dalam hal ini sekarang masalahnya apa bentuk hukuman dan apa bentuk hadiah. Apa hukuman berarti harus dikurung di kamar, harus ditempeleng, lalu hadiah itu harus dibeli handphone dan sebagainya? Tidak. Tapi hukuman sesuatu yang memang betul-betul bisa menurunkan perilaku itu untuk bisa terulang kembali. Caranya adalah justru dengan berdiskusi atau rapat keluarga tadi. Di dalam rapat keluarga, setelah kita menjelaskan mengenai apa bahayanya menatap handphone berjam-jam melebihi jam yang ditentukan, maka artinya oke, sekarang kita bikin komitmen. Kalau sampai ini dilanggar, misalnya buka handphone jam berapa saja, nggak bisa bangun tidur langsung buka handphone misalnya. Oke, misalnya ya kalau harus ibadah, atau mungkin harus olahraga, atau harus cepat mandi, persiapan ke sekolah dan sebagainya, ya itu dulu dilakukan. Lalu jam berapa kosongnya, itu bisa dirundingkan. Jam sekian sampai jam sekian, ya. Misalnya hanya 10 menit, 15 menit dan sebagainya. Selebihnya apa? Kita juga atur misalnya dengan berdiskusi, dengan apa misalnya menyelesaikan PR yang belum selesai atau apa saja, membantu ibu menyapu, membersihkan apa tempat tidurnya sendiri dan sebagainya. Itu diatur dengan sistematika yang jelas sehingga anak mengikuti itu. Lalu kalau ada ide, kalau ini dilanggar apa sanksinya, apa hukumannya, apa misalnya bicarakan menurut kamu apa? Ya sudah, kalau begitu misalnya nanti hari apa minggu mau jalan-jalan naik perahu di danau misalnya itu sudah kita dibatalkan gimana? Oke dan sebagainya. Jadi hukuman pun dirundingkan. Jadi begitu nanti anak melakukan pelanggaran dan kemudian kena sanksi atau hukuman tadi, bukan karena dendam atau sakit hati orang tua, tapi karena komitmen yang sudah disusun bersama. Maka inilah tadi kemandirian dan kemampuan bekerja sama mulai dilatih sejak usia dini. Nah, hadiahnya apa? Oke, kalau ini semua dijalankan secara teratur, dinilai setiap hari sesuai dengan komitmen, tidak membuka handphone pada jam-jam yang sebenarnya tidak selayaknya,
maka dapat bintang. Nah, kalau sudah bintang sampai 7 misalnya, hadiahnya apa? Nah, selain itu mungkin kita akan makan di suatu tempat yang jadi favorit anak, atau mungkin dapat satu alat sekolah yang selama ini diimpikan, atau apapun juga. Tapi hadiahnya itu pun dibicarakan bersama. Jadi anak mandiri untuk menyusun disiplin dan juga kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Jadi itu prinsip hukuman sejauh itu maka itu bisa dibenarkan. Tapi hukuman itu berdasarkan dendam orang tua, sakit hati atau emosi orang tua, maka itu sama sekali tidak disarankan, karena tidak akan mendidik anak dan membuat anak semakin benci atau akhirnya jauh dari orang tuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian yang kedua, untuk bisa mendampingi anak, ya, pendampingan, prinsip dari pendampingan, prinsip dari bagaimana treatment psikologis atau apapun juga itu adalah membangkitkan kembali rasa percaya diri anak. Bahwa apapun misalnya dia sudah melakukan kesalahan, apakah dari anak berhadapan dengan hukum misalnya sebagai pelaku atau mungkin juga sebagai korban, intinya adalah bangkit kembali, ada suatu resiliensi, daya penting, daya tangguh kembali bahwa kamu adalah anak yang hebat, itu ditumbuhkan kembali. Nah, salah satu caranya adalah menemukan keunikan setiap anak. Jadi anak hebat itu bukan hanya pintar matematika atau biologi atau fisika saja, tapi yang pintar nyanyi hebat, yang pintar nari hebat, yang pintar gambar hebat. Jadi apapun juga, mungkin yang cerewet, yang cerimis hebat, siapa tahu jadi presenter. Jadi dengan membangun rasa percaya diri, anak-anak akan mudah terus maju. Ibu dan Bapak sekalian, mungkin saya ingin sedikit bagi pengalaman. Saya ini masuk Jakarta sebagai gelandangan. Nah, sebelumnya saya sekolah pun sebagai anak jalanan. Saya juga sambil jualan koran, tas plastik, balon-balon dan sebagainya. Kemudian anak saya gelandangan 7 bulan, tidur di tempat sampah, di emperan, sering disiram satpam karena kesianan bangun dan sebagainya. Kemudian 1 bulan jadi office boy dan 7 tahun jadi asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, bekerja dari setengah 5 sampai jam 11 malam. Tapi semua saya hadapi dengan penuh rasa syukur. Nah, saya belajar pada anak-anak. Coba, kadang-kadang kita lupa, anak-anak adalah guru kita. Anak-anak kalau sakit tapi sambil bermain yang biarkan nggak terasa sakitnya. Ya, anak-anak mungkin habis mecahin gelas dan sebagainya, begitu kita nggak apa-apa, ayo terus, itu terus percaya diri. Jadi ada rasa yang harus dibangun, adalah PD-nya pada anak. Itu harus dibangun. Nah, saya juga begitu. Artinya saya tetap, karena dulu dari kecil saya selalu diberitahu ibu saya ini paling 3 B, paling bandel, paling bodoh, dan paling buruk. Saya paling di keluarga paling jelek, karena suka marah-marah, suka cemburu. Ya, ibu saya bilang, kalau kamu paling bodoh, nggak apa-apa. Kalau kamu belajar lama-lama bodohnya hilang. Nah, kamu buruk boleh buruk, tapi kalau kamu senyum, itu buruknya hilang. Banyak orang jadi senang. Lalu, kamu kalau paling bandel, kamu boleh bandel, tapi bandelnya harus positif. Bandelnya belajar bikin lagu, bikin gambar, bikin apa saja, kerajinan tangan. Pokoknya bandel dibuang dengan cara-cara yang positif. Jadi dengan cara begitu akhirnya PD, percaya diri. Nah, sudah. Sehingga saya baru lulus S1 setelah umur 30 tahun. Saya baru S3 setelah umur 43 tahun. Saya baru guru besar, baru profesor, baru tahun kemarin umur 70. Tapi ya disyukuri saja, gitu. Dinikmati. Jadi yang penting anak-anak menikmati, walaupun mungkin gagal dan sebagainya. Lihatlah ke depan. Jangan terlalu terpukau pada belakang. Kadang-kadang kita sebagai pengemudi,
Kalau lihat ke belakang terus nabrak juga. Jadi lihat belakang sebentar, tapi tetap fokusnya ke depan. Jadi anak-anak juga, oke, kamu gagal, oke, kamu pernah begini-begini, tapi nggak apa-apa. Lihat ke depan, kamu bisa. Jadi mungkin itu yang harus dibangun pada anak-anak yang mungkin tergelincir menjadi kemudian anak-anak yang kemudian terpaksa berhadapan dengan hukum. Mungkin demikian, Bapak, benar-benar cukup berkenan. Terima kasih. Mungkin ada yang ditambahkan, Kak Ibu? Ya, Terima kasih, Kak. Saya tambahkan sedikit 1-2 menit, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan punish and reward, ya, punishment. Ibu, jadi sekarang ini di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan aturan perubahannya, kekerasan itu adalah segala macam tindakan yang mengakibatkan anak menderita baik secara fisik, psikis, seksual, penelantaran dan perlakuan salah. Itu adalah kekerasan. Jadi yang segala macam perbuatan yang membuat anak membuat anak merasakan kesengsaraan, penderitaan baik secara fisik maupun psikis, seksual dan penelantaran. Nah, itu adalah kekerasan. Sebenarnya kriteria itu kan ini terkait dengan hukum ya Bapak Ibu sekalian, nanti tolong di mana Bapak institusi. Ya, sebenarnya terkait dengan hukum. Jadi selama memang anak-anak mendapatkan perlakuan yang tidak menimbulkan rasa sakit baik fisik, psikis, seksual, penelantaran, itu Bapak Ibu sekalian masih dapat diperbolehkan. Artinya tadi sesuai dengan kata-kata Seko, selama itu membuat anak disiplin, selama itu membuat anak hormat kepada orang tua dan juga sesama, selama anak itu ada punish and reward. Jadi karena terkait dengan hukum Bapak Ibu sekalian, maka nanti akan berkorelasi dengan cara pendampingannya. Jadi di dalam pasal 76C dikatakan di dalam undang-undang tersebut, ini sebenarnya agak berat kalau ngobrol terkait dengan pasal-pasal peraturan karena pasti akan agak menjelimet. Tetapi paling tidak saya sedikit informasikan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada mengatur terkait dengan kekerasan baik fisik, psikis, seksual, penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi. Semuanya ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, diatur apa definisinya dan juga apa ancamannya. Misal, kalau hanya Bapak Ibu sekalian atau siapapun, karena di dalam undang-undang dikatakan barang siapa. Barang siapa itu bisa orang dewasa, bisa anak-anak, bisa kami, bisa siapapun. Barang siapa yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang menimbulkan luka dan berkepanjangan, sakit fisik, psikis yang berkepanjangan, maka ancamannya ada ancamannya. Ancamannya dijuntokan pasal 80, yaitu 3 tahun 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. Ini kalau fisik. Kalau fisik. Sementara kalau seksual itu ada ancamannya minimal 15 tahun, maksimal 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah dan juga restitusi. Sementara kalau eksploitasi seksual itu ada ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun dan ada tambahan ancaman pemberatan. Sementara kepada pedofil misalnya, jadi banyak diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Cuman memang yang kita ketahui ini sangat sedikit sekali. Nah, hal itu akan bermasalah ketika kita melakukan proses treatment terhadap anak korban. Sebenarnya Bapak, Ibu, mohon maaf ya, dari kami di Lembaga Perlindungan Indonesia ini bukan hanya melakukan advokasi terhadap anak korban, tetapi juga kepada anak-anak pelaku. Karena anak-anak pelaku juga adalah masih anak. Artinya bukan kita semua bukan membenarkan perilaku anaknya ketika melakukan tindakan pidana, tetapi menjaga hak-haknya ketika menjalani proses tersebut. Anak berhadapan dengan hukum kan banyak. Kenapa kita masih advokasi? Ya kita advokasi hak-haknya. Misalnya ketika si anak, ya misalnya ini ketika si anak tawuran di bawah 18 tahun, ketika si anak melakukan pencurian misalnya, kemudian dihadapkan kepada kepolisian, maka ini yang dijaga adalah haknya, hak untuk didampingi, hak
hak untuk sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012, kemudian hak untuk tetap belajar, hak untuk tetap mendapatkan kasih sayang, hak istirahat dan sebagainya. Hak-haknya yang dijaga. Jadi tentu korban yang utama, tetapi juga anak sebagai pelaku juga tidak bisa ditinggalkan. Demikian ya Kak Seto ya. Nah, bagaimana caranya ketika kita melakukan treatment terhadap anak korban khususnya? Ini menjadi permasalahan yang memang serius di Indonesia di berbagai daerah, termasuk juga di Samosir, karena kami juga kesini salah satu misinya adalah dalam rangka mengadvokasi kondisi tersebut, begitu ya. Nah, yang paling utama bagi seorang anak korban adalah bagaimana melakukan treatment terhadap proses hukum dan juga proses rehabilitasi sosial. Dua hal itu yang paling utama. Kalau tadi kata Kak Seto sebutkan dalam rangka treatment terhadap anak, mengembalikan anak kembali kepada kondisi semula, itu adalah proses rehabilitasi sosial. Kita juga jangan lupakan terkait dengan proses hukumnya. Itu tadi memang harus spesialisasi terkait hukum-hukumnya ya. Ada undang-undang, ada peraturan dan sebagainya. Gitu. Nah, dua hal itu, proses hukum dan proses rehabilitasi sosial. Prosesnya panjang sekali. Ya, advokasinya dari mulai bagaimana anak ini kita lakukan treatment psikis, kemudian juga visum dan lain sebagainya sesuai dengan kepolisian, sesuai dengan yang diatur oleh penyidik di kepolisian. Tetapi juga bukan hanya di situ masalahnya Kakak. Masalahnya adalah ketika kita sudah terkait dengan pihak yang lain, dalam hal ini aparatur penegak hukum misalnya. Yang sorry itu saya misalnya boleh dikatakan bahwa di beberapa atau di berbagai daerah banyak juga teman-teman kita di penyidik yang memang belum mempunyai, belum berpikir prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Bagaimana di kantor PPA misalnya, UPPA Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres tingkat kabupaten atau kota, itu proses penyidikannya sangat tidak ramah anak. Ketika anak di BAP misalnya, di sana asap rokok berseliweran, di sana si penyidiknya memakai pakaian lengkap kepolisian, di sana kondisinya lah, gitu. Nah ini sangat tidak bagus bagi anak. Itu yang makanya kami selalu advokasi ke pemerintah, ke Mabes Polri khususnya, ayo tolong Pak Kapolri dan juga Pak Kabar Reskrim agar merubah banyak, sudah banyak berubah, tetapi masih juga sedemikian banyak di daerah-daerah di kabupaten kota yang memang belum layak anak. Ketika proses penyidikan, penuntutan di persidangan juga masih banyak yang belum ramah anak. Tetapi ini menjadi satu tantangan buat kita kakak khususnya para pendamping anak. Mudah-mudahan tetap sabar dan mengetahui prosesnya yang paling utama dan juga terkait dengan peraturannya. Jika nanti ada kami diberikan kesempatan untuk berkomunikasi, kami sangat terbuka di RPAI, ada Kak Jo juga sangat terbuka untuk sama-sama kita berkonsultasi terkait dengan proses hukumnya, pasal per pasal dan lain sebagainya, ancaman pidananya dan lain-lain. Demikian Ibu dan Kakak tadi yang bertanya, saya tambahkan dari Kak Seto. Terima kasih. Bagaimana peran-peran apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten untuk saat ini dalam peran melindungi anak di Kabupaten Anak? Baik, terima kasih izin Pak Seto. Dari kita pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak sudah banyak kita melakukan sosialisasi ke setiap desa, baik itu melalui kelompok-kelompok bina keluarga wanita, bina keluarga remaja, baik di dalam remaja Pak, sudah banyak kita lakukan. Dan pemerintah Kabupaten Samosir membentuk Satgas PPA di setiap desa, dan kita dari PPA untuk melakukan penyuluhan di setiap momen-momen yang ada, misalnya di antara cara anak dan yang dari pendampingan, karena kita bekerjasama dengan unit PPA Samosir. Jadi kita sudah banyak melakukan pendampingan kepada korban anak, korban perempuan dan pelaku. Kita pendampingannya melalui seperti yang diterangkan Kak Seto tadi. Kegiatan di sore hari ini. Kami minta Kak Seto untuk memberikan closing statement. Iya, saya memberikan
closing statement dengan lagu saja. Kemudian setelah itu saya mohon menyanyikan lagu Ayo Mama ya. Mungkin yang akan Ayo mama, mama jangan marah beta. Beta cuma nakal biasa. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah anak-anak itu biasa. Begitu nanti ya. Tapi sekarang syairnya dulu. Jalan-jalan kita ke pasar. Janganlah lupa membeli apa? Memberi mangga. Mendidik anak janganlah kasar. Stop kekerasan sekarang juga. Ayo mama, mama jangan marah beta. Beta cuma nakal biasa. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah anak-anak itu biasa. Jadi mohon sekarang mendidik anak tidak dengan cara yang kasar, tapi dengan cara-cara yang penuh persahabatan. Tegas boleh, harus tegas, tapi tidak dengan cara-cara kekerasan. Dan salah satu resepnya senyum. Coba mana senyumnya ibu-ibu dan bapak-bapak? Senyum itu S-nya sehat, E-nya energi. Saya dengan senyum selalu energi. Kemudian NY-nya nyaman di hati. U-nya jadi merasa lebih unggul. Dan M-nya tambah manis dan tambah muda. Mari kita senyum selalu untuk putra-putri tercinta. Terima kasih. Oh.